Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih Anda masih bersama kami di STV Video. Teman-teman VTuber seluruh Indonesia, harapan saya kalian semua dalam suasana yang begitu menyenangkan, tidak kurang suatu apa, sehingga akan tetap terus bisa beraktivitas, menunjukkan aktivitas Anda dengan baik, sekaligus bisa mengembangkan VTube-nya dengan baik pula. Di kesempatan yang cukup menyenangkan ini akan coba saya bacakan ya sebuah artikel yang pernah aku tulis di blog saya, di blog VIP Islami. Saya membuat judul di artikel saya, yaitu kapan aplikasi VTube akan tutup. Ini jawaban cerdas dan logika. Buat teman-teman semua, mari kita sama-sama dengarkan hingga tuntas ya, agar tidak salah arti sekaligus tidak gagal dalam pemahaman. Akan coba saya bacakan aja. Barangkali teman-teman ya masih ada yang belum membaca artikel yang sudah saya tulis di VIP Islami tadi. Dan bagi teman-teman juga yang kepengen membacanya langsung, bisa Anda klik link yang sudah saya beri di deskripsi, seperti itu. Kapan aplikasi VTube akan tutup? Ini jawaban cerdas dan logika. Sebelum beranjak ke tema artikel ini, ada baiknya akan coba diuraikan terlebih dahulu alur artikelnya. Tujuannya adalah agar pembaca bisa mentelaah titik temu dari yang dimaksud, sehingga tidak akan gagal dalam pemahamannya. Media sosial atau medsos. VTube adalah aplikasi media sosial yang mempunyai kesamaan dengan media sosial lainnya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi media sosial lainnya yang sama-sama berbasis big data. Pendapatan terbesar media sosial tersebut diperoleh dari iklan atau sponsor. Dasar apa pengiklan mau mempromosikan produk atau usaha dan lainnya ke media sosial? Tentunya atas dasar big data. Dari mana big data didapat oleh media sosial tersebut? Big data diperoleh dari orang-orang yang sudah mendaftarkan diri dengan secara gratis sebagai pengguna media sosial. Sadarkah kita, wahai para pengguna media sosial, bahwa bergabungnya kita di sebuah media tertentu sudah dijadikan sebagai aset perusahaan, aplikasi medsos, dan dijadikan sebuah jaminan untuk merekrut relasi atau mitra kerja mereka agar mendapatkan hasil sebagai keuntungan perusahaan. Pernahkah kita sebagai pengguna menyadari itu? Tentu tidak. Sebab apa kita tidak sadar? Karena kita sudah terbuai dengan hiburan-hiburan yang tersaji di sebuah media, baik hiburan yang dibuat oleh diri sendiri ataupun hiburan yang dibuat oleh pengguna lainnya. Bahkan kita bisa berekspresi sesuka hati kita dari bernilai baik hingga terkadang tidak berfaedah sama sekali. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Begitu juga data yang tak kalahnya, ada 160 juta pengguna aktif media sosial atau medsos
Bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun ini WR Sosial menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial. Data tersebut termasuk diri Anda dan diri saya juga. Setelah meluncur berbagai jejaring media sosial yang menyerap pengguna dengan pendaftaran gratis dan menjadikan media sosial tersebut sebagai media yang layak dijadikan wadahnya advertising dalam memperkenalkan produk layanan masyarakat, juga diimbangi dengan bagi profit kepada para pengguna yang mempunyai keahlian tertentu, seperti membuat konten video, artikel, fotografer, dan lain-lain yang menjadikan hasil karyanya digemari dan diminati oleh pengguna lain, sehingga dengan syarat tertentu pengguna yang berbakat tersebut mendapat bagi hasil dari pemilik aplikasi media sosial. Dari sekian lama otak pengguna media sosial didoktrin oleh berbagai hiburan dan kesenangan yang disajikan oleh media sosial tertentu hingga terhanyut dalam keasikan, hingga tanpa sadar bahkan ikhlas merogoh kocek yang hanya mendapatkan hiburan semata. Zaman sudah berubah. Saatnya pengguna media bisa menjadi figur dan berpendapatan. Dahulu ketika orang bergabung di media sosial Facebook dan lainnya dikatakan lebay dan kurang kerjaan. Tapi sekarang mereka yang tidak bergabung dikatakan kampungan. Itulah perubahan dunia digital. Dulu orang mencari pendapatan dari YouTube, Facebook, Instagram juga dikatakan kurang kerjaan. Tetapi setelah orang-orang kreatif tersebut menjadi miliuner, banyak orang berbondong-bondong mengikuti jejaknya, yang pada akhirnya banyak meraih kegagalan daripada keberhasilan. Mereka menganggap dengan mengikuti budaya ikut-ikutan akan bisa menjanjikan hasil layaknya orang-orang terdahulu yang mereka lihat dan dengarkan. Mereka menganggap keberhasilan semudah seperti yang dibayangkan. Sangat miris memang. Mereka tidak tahu kesuksesan yang didapat adalah hasil dari hinaan dan cercaan orang-orang yang tidak bisa menatap dunia digital, orang-orang yang tidak bisa menangkap peluang. Mereka tidak menganggap kata orang. Mereka terus berjuang dengan keyakinan, ketekunan bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah peluang masa depan. Peluang pengguna medsos saat ini sudah ditemukan. Dari pengalaman pengguna yang mencemooh, sekarang janganlah terulang lagi. Saatnya Indonesia menjadi tuan rumah, bukan hanya menjadi pengguna besar-besaran, tetapi setidaknya menjadi pengguna medsos sekaligus memperoleh hasilnya. Sudah waktunya Anda paham soal pendapatan media sosial. Sudah saatnya Anda memahami dari mana pendapatan diperoleh aplikasi media sosial, agar kita tidak menjadi penonton orang-orang yang sukses finansial dari medsos. Sekarang sudah dikenalkan kepada Anda media sosial advertising VTube yang sama-sama bergerak di bidang periklanan. Jika di perusahaan media sosial Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain, pengiklan bayar iklan ke perusahaan aplikasi medsos, kemudian perusahaan medsos tersebut membagi hasil kepada pengguna yang punya bakat dan berprestasi. Maka sebaliknya di VTube,
pengiklan membayar iklan langsung ke pengguna atau member VTube yang menonton iklannya dengan sebuah sistem yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mendapat pendapatan dengan cara menonton iklan yang ditayang di media VTube. Sistem profit sharing ini sebenarnya cukup simpel, bahkan sangat sederhana sekali bagi orang-orang yang paham tentang sistem kerja iklan dan media sosial, tetapi akan terlalu sulit dimengerti bila orang tidak memahaminya. Sesuai dengan judul artikelnya, kapan VTube akan tutup? Nah, jika Anda mau mengerti dan memahami apa yang sudah diuraikan di atas, sebenarnya sudah bisa menjawabnya sendiri. Yang seharusnya pihak pengiklan bayar menggunakan uang rupiah untuk memasang iklan di VTube, tetapi diganti dengan VP atau viewpoint, sehingga pengiklan harus membeli VP terlebih dahulu untuk memenuhi syarat pasang iklan. Member VTube adalah aset bagi perusahaan yang sering disebut dalam media sosial big data atau database. Semakin banyak orang mendaftar menjadi pengguna VTube, semakin besar potensi perusahaan mengembangkan sayapnya dalam merekrut pengiklan. Pertama, aplikasi VTube akan mati operasional jika database tidak memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi target yang dibutuhkan pihak pengiklan. Kedua, aplikasi VTube akan berhenti operasional jika pengiklan tidak akan memasang iklan di VTube. Akibatnya produksi VP atau viewpoint juga akan terhenti. Melihat kedua poin di atas, itu sangat mustahil terjadi dengan alasan sebagai berikut. Pertama, VTube aplikasi baru yang memungkinkan menjadi idola bagi masyarakat Indonesia karena di samping pengguna mendapatkan hiburan, juga akan mendapatkan income yang sejauh ini tidak pernah didapatkan di media sosial lainnya. Kedua, pesatnya pertumbuhan member VTube akan menjadi motivasi kepada masyarakat pengguna internet untuk ikut andil di dalamnya dan belajar memulai, karena untuk bergabung cuman gratisan. Ketiga, pihak pengiklan akan lebih tertarik memasang iklannya di VTube karena apa yang dipromosikan sudah jelas dan pasti ditonton oleh penggunanya. Nah, baiklah teman-teman, VTuber Indonesia cukup sedemikian rupa yang bisa disajikan, dengan sebuah harapan bisa membuka dan merubah cara pikir dalam pemahaman potensi hasil dan iklan di media sosial VTube. Nah, baiklah sahabatku semua VTuber Indonesia, mudah-mudahan dengan sebuah artikel yang sudah saya bacakan melalui blog saya VP Islami bisa difahami dan sekaligus menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda. Teman-teman bisa share video ini yang barangkali bisa bermanfaat juga untuk VTuber lainnya, baik downline ataupun teman-teman kita yang belum memahami tentang keberadaan VTube. Demikian saja akan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan kita bisa jadi jutawan. YouTube telah berikan bukti yang merubah kehidupan kami. Nonton iklan setiap hari telah menambah